Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ikhwatal iman, a'azakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, kembali dengan nikmat dan karunia darinya serta taufik darinya. Di petang hari ini kembali kita bertemu dan berkumpul kembali dalam rangka membahas dan mengkaji terkait dengan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sifat beliau, dalam akhlak beliau dan yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Serta taufiknya agar kita mampu dan bisa melaksanakan konsekuensi dari ilmu tersebut. Pada kemana ini? Jalan-jalan. Masya Allah. Kalau akhir pekan kajian jadi begini biasanya. Masya Allah. Baik, ala kuliah kita mulai. Pertemuan terakhir bahas apa kita, Pak? Apa materi yang terakhir kita bahas? Apa yang terakhir kita bahas? Rambut. Oh, rambut sudah lewat. Pakaian sudah. Apa yang terakhir kita bahas? Apa yang terakhir kita bahas? Sisir. Sudah. Oh, terlalu lewat itu, Pak. Apa? Apa yang kita bahas terakhir? Ya. Yang akan kita bahas lanjutan dari bab yang kemarin sudah sebagian kita bahas ya. Itu terkait dengan bab ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terakhir kita bahas. Udah beberapa hadis kita lanjutkan. Ya. Bab terkait dengan penjelasan khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincinnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang juga berfungsi sebagai stempel beliau. Ya, cincinnya itu juga berfungsi sebagai stempel beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal itu perlu? Stempel itu perlu karena seiring dengan perkembangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mulai menyebarkan dakwah dengan cara menyebarkan mengirim surat ya ke beberapa negeri yang notabene negeri Ajam, yang bukan negeri Arab gitu. Semisal beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim ke Kaisar, ke Romawi ya, kemudian ke Kisra dan seterusnya. Itu negeri-negeri yang secara formalitas mereka sudah tersusun negaranya dengan baik ya. Jadi hukum formal sudah berlaku di tengah-tengah mereka. Jadi ketika surat itu adalah surat resmi dari suatu negeri, dari seorang pemimpin, maka harus terbubuhi apa? Stempel. Barulah mereka mau menerima surat kalau sudah sifatnya begitu. Makanya ya, mengingat hal itu, maka baginda Nabi SAW ya membuat cincin, ya, membuat stempel yang juga dijadikan oleh beliau cincin ya, supaya mudah dibawa gitu ya. Jadi cincinnya beliau pada dasarnya itu punya dua fungsi ya. Yang dipakai di tangan beliau juga berfungsi sebagai apa? Stempel ya, untuk beliau mengirim atau berkorespondensi gitu ya, mengirim surat ke beberapa negeri.
Dan itu mulai terjadi di akhir tahun ke-6 Hijriyah. Jadi Nabi SAW di akhir tahun ke-6 Hijriah mulai aktif tuh mengirim surat ke beberapa negara-negara ajam ya, negara-negara non-Arab. Itu yang harus dibubuhi stempel. Gitu ya. Jadi mereka punya kebijakan negeri-negeri itu tidak akan menerima surat kalau tidak terstempel oleh pemimpin, oleh pengirim. Itu makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sejak itulah ia menggunakan stempel. Sejak itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan stempel. Ya, khatam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki cincin yang beliau pakai. Khatam itu memiliki makna cincin yang memiliki matanya yang terbuat beda bahannya dari ringnya, itu namanya khatam. Jadi ringnya dan matanya itu berbahan beda, itu namanya khatam. Kalau ringnya dan matanya itu sama bahannya, itu tidak disebut khatam namanya. Nah, di sini redaksinya disebut khatam. Berarti menunjukkan antara ringnya, cincinnya dan matanya itu beda bahan. Gitu ya, bukan satu bahan yang sama. Apa bahannya nanti kita bahas. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini dari jalan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wadhahu, di mana kata beliau, ya, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyiyya. Baginda Nabi SAW, kata beliau, Rasul SAW itu cincinnya terbuat dari warik ay fiddah. Cincinnya itu, ringnya itu terbuat dari fiddah, dari perak. Jadi ringnya terbuat dari perak. Wa fassuhu habasyiyah, sementara batunya itu terbuat dari batu Habasyah, dari negeri Habasyah. Jadi batunya, mata cincinnya ya, mata cincinnya itu terbuat dari batu dari negeri Habasyah, Ethiopia, dari negeri Ethiopia. Baik, itu adalah sifat dari cincin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis yang disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kemudian dalam redaksi hadis yang berikutnya dari jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhahuma, di mana kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fa kana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Qala Abu Isa, Abu Bishr ismu Ja'far bin Abi Wahsyiyah, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil stempel, ya, mengambil stempel yang berbahan dasar dari perak, Jadi ditegaskan kembali dalam riwayat ini bahwasanya cincinnya itu bahan dasarnya apa? Perak, berbahan perak ringnya. Namun dalam riwayat ini Abdullah bin Umar mengatakan fakana yahtimu wala yalbasu, dan cincin itu beliau gunakan sebagai stempel, namun wala yalbasu, beliau tidak kenakan kesehariannya, tidak dipakai gitu, hanya untuk stempel saja. Ini dalam riwayat ini. Namun dalam beberapa riwayat yang lainnya nanti akan kita dapatkan bahwasannya beliau SAW memakai cincin itu, Ya, jadi untuk menegaskan bahwasannya cincinnya baginda Nabi SAW itu terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ia memiliki stempel yang terbuat dari bahan dasar perak. Kemudian riwayat yang berikutnya dari jalan Anas ibn Malik, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wadhahu, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuhu min. Nah, dalam riwayat ini sedikit ada semacam perbedaan. Kalau riwayat yang pertama disebutkan fasuhu habasyiyah, ya, mata cincinnya itu dari batu Habasyah, ya. Sementara dalam riwayat ini kata Anas bin Malik, cincin atau stempel Rasulullah SAW terbuat dari perak dan batunya, matanya itu pun berbahan dasar perak juga. Nah, itu dalam riwayat ini. Ya, ada sedikit perbedaan gitu ya, Namun wallahu a'lam, yang jelas beberapa riwayat yang menegaskan akan
mata cincinnya itu adalah terbuat dari batu, ya, batu negeri Habasyah. Selanjutnya dari riwayat yang lain, Anas bin Malik menuturkan begini. Ma'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal ajam. Qila lahu innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Fastana'a khataman. Qala faka'ani anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Ya, ini. Ketika Rasulullah SAW ingin mengirim surat kepada negeri-negeri non Arab, negeri-negeri ajam gitu ya, ke Kaisar, ke Kisra, ya, ke apa lagi, ke Najasyi gitu ya. Sesungguhnya orang ajam, dikatakan kepada sesungguhnya orang ajam itu, ya, mereka tidaklah menerima kecuali surat yang sudah berstempel. Kemudian beliau pun meminta untuk dibuatkan stempel. Beliau SAW diminta untuk dibuatkan stempel. Wastana'a khataman. Faka'ani anzuru ila bayadi kafahi. Kemudian beliau, kata Abdullah bin Umar, kata Anas bin Malik, terlihat putihnya telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, Pak? Jadi dalam riwayat ini disebutkan cara pemakaian cincin Nabi itu matanya tidak di depan tapi di sini. Karena ketika terlihat matanya itu, telapak tangan Nabi itu terlihat putih. Jadi seolah jadi cincinnya seperti apa? Dibalik gitu ya. Matanya di sini. Nah, ini dalam ciri pemakaian yang pertama gitu ya. Karena dalam riwayat Anas bin Malik ini disebutkan, ya, faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Ya, sehingga seolah-olah aku melihat telapak tangan beliau yang putih ketika beliau mengenakan cincin. Jadi matanya itu ada di dalam, di sini, di bagian dalam. Jadi emang fungsinya untuk stempel saja, untuk distempel di surat, dibubuhi stempel gitu. Jadi matanya tidak disimpan di bagian luar telapak tangan. Ini salah satu dari riwayat yang menunjukkan tata cara pemakaian. Ini menunjukkan akan beliau tuh memakai cincin bukan untuk apa? Penghias saja, tapi lebih kepada fungsinya, yaitu apa? Untuk stempel, Ya. Baik. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam riwayat yang lainnya disebutkan kana naqsyu khatami Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahi satrun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ukiran di stempelnya, di mata cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga baris tulisan. Tulisan pertama adalah Muhammadun yang di atas, satu baris. Kemudian di bawahnya ada Rasulun, satu baris. Rasul, satu baris. Dan di bawahnya adalah Allahi, satu baris. Jadi ada tiga baris di mata cincinnya itu. Terbayang ya? Jadi di mata cincinnya itu ada tiga baris tulisan. Tulisan paling atasnya Muhammadun, tulisan di bawahnya berarti yang tengah adalah Rasulu, dan tulisan paling bawahnya adalah Allahi. Yang itu menunjukkan kalimat apa? Muhammadun Rasulullah gitu ya. Jadi tertulisnya tiga baris. Nah, itu ciri stempel beliau sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi di dalam stempelnya, di dalam mata cincinnya tertulis begitu. Baik, makanya nanti akan ketemu di riwayat selanjutnya, beliau ketika memakai cincin mau masuk kamar mandi itu dilepas dulu cincinnya. Kenapa? Karena ada kalimat Allah di situ, gitu ya. Kalau hendak masuk ke jamban, beliau sallallahu melepas cincinnya karena memang tertera di situ ada kalimat Allah. Yang tentu ini adalah adab ya. Tidak boleh sampai menghinakan, membawa kalimat Allah ke tempat yang ya hina ya, tempat yang ada najis di dalamnya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan masih dari jalan Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najasyi faqila innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasagha Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman, ya, halqatuhu fiddah wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah. Kata beliau radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW hendak berkirim surat kepada Kisra, kepada Kaisar, dan kepada Najasyi. Ya, ini negeri-negeri non Arab ya, negeri-negeri ajam. Kisra itu raja Persia, Kaisar raja Romawi, dan Najasyi raja
Ethiopia ya. Ini adalah negeri-negeri yang non Arab yang hendak dikirim surat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu katakan kepada beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin, mereka itu enggak mau nerima surat kalau enggak ada stempel, enggak dibubuhi stempel. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat stempel yang cincinnya terbuat dari perak ya, dan diukir padanya kalimat Muhammadun Rasulullah ya. Di dalam mata cincinnya itu tertulis Muhammadun Rasulullah gitu ya. Jadi beliau meminta kepada sahabat untuk dibuatkan stempel yang tertera kalimat tadi Muhammadun Rasulullah. Baik. Selanjutnya dalam riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nabi SAW kalau masuk khala, masuk ke jamban, itu beliau ya naza'a khatamahu, beliau lepas cincinnya. Karena memang adab ya, ini adab bahwasanya dalam cincinnya itu tertera kalimat Allah, tentu dalam rangka menghormati, mensucikan kalimat Allah, adabnya adalah tidak mengenakan atau tidak membawa ke dalam tempat-tempat seperti itu ya, ke tempat-tempat yang terdapat di dalamnya najis atau kotoran gitu ya, kalimat Allah ke situ untuk dalam rangka memuliakan, mensucikan. Kalau bawa HP gimana Pak? Ada aplikasi Quran di HP-nya gimana? Simpan di luar HP-nya. Gimana Pak? HP-nya ini ada aplikasi Qurannya. Satu Quran lagi di sini. Ada beberapa aplikasi, misalnya ada beberapa file buku-buku hadis gitu, gimana Pak? Masuk toilet umum kita simpan di, kalau ke rumah mungkin lah memungkinkan disimpan di meja kita ke toilet umum kita pergi kemana, simpan di luar kita masuk, gimana kira-kira? Gimana Pak? Gimana Pak? Dimatikan handphonenya? Kan ada di situ juga, dimatikan juga dibawa-bawa. Gimana Pak? Mushaf dan HP status hukumnya beda ya. Status hukumnya beda. HP ya HP, mushaf ya mushaf. Tidak bisa disamakan. Mushaf dan HP beda. Karena dalam HP ini bukan hanya ada aplikasi Al-Qur'an, bahkan ada aplikasi-aplikasi yang lain. Dan jadi tidak dihukumi sebagai mushaf. Walaupun di situ ada mushaf, tapi tidak dihukumi sebagai mushaf. Makanya sebagian ulama melarang seorang yang sholat gitu, kemudian dia baca Quran, bacaannya lewat HP gitu ya. Nah, dia pada dasarnya baca Al-Quran dengan membaca mushaf, sholat dengan membaca mushaf, megang mushaf itu pada dasarnya boleh, silakan. Jadi imam misalnya, kemudian dia sambil buka mushaf, nggak masalah, silakan. Yang dipermasalahkan kalau yang dibuka mushafnya aplikasi di HP, nah ini jadi masalah. Nah ini nggak boleh yang seperti itu, ya, karena status mushaf dan HP berbeda. Apalagi data selulernya nyala ya, lagi baca, lagi sholat baca, ada notifikasi di atas, WhatsApp masuk, ngeblank lah kondisinya lagi sholat, bahaya. Jadi status HP dan mushaf berbeda. Jadi insya Allah tidak mengapa, apalagi ada unsur ada kemadharatan kalau toilet umum simpan di luar itu ya. Ya kalau HP-nya HP jadul. Nah, yang HP-nya Jamaah Al-Madani kan iPhone ya rata-rata. Bisa lewat ya. Sebentar masuk kamar mandi keluar, Allahu a'lam udah kemana. Nah itu. Jadi tidak masalah dimasukkan, tidak masalah. Insyaallah ya. Baik, nah ini Nabi SAW melepas cincin beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang tertera di sana ada kalimat apa? Allah di situ, Muhammadun Rasul, dalam rangka mensucikan, memuliakan, menghormati kalimat Allah. Baik. Kemudian bab selanjutnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, bab yang ke-12 membawakan judulnya bab maja'a fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bahasanya kata beliau,
Rasulullah SAW yatakhattam, memakai cincinnya itu fi yaminihi, di tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memakai khatamnya, memakai cincinnya di tangan kanan, atau lebih spesifik laginya di jari manisnya di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau menyebutkan ini akan menunjukkan akan memang inilah pendapat yang dibawa oleh, yang diyakini oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasannya cincin itu memakai di sebelah kanan, di tangan kanan. Sementara di luar sana kita dapati ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu akan memakai cincin itu boleh di kanan atau boleh di kiri, karena itu masing-masing ada riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat yang berbeda, Imam Muslim pun demikian. Jadi artinya di bab ini Al-Imam At-Tirmidzi memang membawakan judul babnya pembahasan mengenai apa? Nabi memakai cincin di sebelah kanannya, tangan kanannya, karena memang ini pendapat yang beliau yakini. Ya, sah-sah aja beliau berpendapat itu, ya. Beliau berpendapat seperti itu. Namun ini sekali lagi masalah khilafiyah, ya. Para ulama memang bersilang pendapat dalam masalah ini. Ada di antara mereka rahimahumullah yang memandang tidak mengapa memakai di sebelah kirinya, gitu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya hadis-hadis yang menunjukkan akan Nabi itu memakai cincin di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini sama-sama kuat, bisa dipertanggungjawabkan hadis-hadisnya. Ya. Jadi dari sisi ini, dari sisi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disebutkannya di sebelah kanan. Namun dalam riwayat yang lain, kata Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi memakai cincin di sebelah kiri pun itu bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya bagus gitu. Jadi artinya keduanya ini bisa dijamak, ya, bisa disatukan. Jadi artinya boleh pakai di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Ya, sebagaimana itu ditegaskan oleh Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, bahwasannya beliau menyebutkan sebagaimana tertera dalam riwayat Imam Bukhari, sebagaimana tertera dalam riwayat Imam Muslim, ya, beliau memakai cincin di jari manis, terkadang di kanan, terkadang di kiri. Ya, terkadang di kanan dan terkadang di kiri. Dan ini adalah merupakan kesepakatan atau hal yang dipandang oleh para ahli ilmu, termasuk tadi Al-Hafidz Al-Iraqi, gitu ya. Misal Imam An-Nawawi beliau mengatakan begini, bahwasanya para ulama mereka bersepakat boleh menggunakan cincin pada tangan kanan dan boleh juga menggunakan pada tangan kiri, gitu ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya sepakat kaum muslimin atau para ulama untuk boleh menggunakan cincin di kanan atau boleh di kiri. Ya, tidak makruh menggunakan pada salah satu dari keduanya, itu nggak masalah. Silakan mau di kiri mau di kanan, tidak mengapa. Namun yang terjadi perbedaan atau silang pendapatnya itu adalah antara mana yang lebih utama nih, pakai di kanan atau malah di kiri. Nah, itu yang ada sedikit silang pendapatnya, gitu ya. Adapun kebolehannya sepakat boleh di kanan, boleh di kiri, nah, kebolehan. Adapun terkait dengan mana yang lebih utama, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri, nah ini yang sedikit terjadi perbedaan di antara para ahli ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah misalnya, beliau senang mengenakannya pada tangan kiri dan menganggap makruh kalau memakai di tangan kanan, gitu kata Imam Malik, ya. Pakai di tangan kiri makruh kalau di tangan kanan. Jadi lebih utama pakai di tangan kiri, itu pendapatnya Imam Malik. Adapun sebaliknya, pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, maka beliau menyebutkan tangan kanan lebih utama dan lebih pantas untuk dihias. Nah, gitu. Jadi artinya silang pendapat itu suatu hal yang lumrah, ya. Karena memang pijakannya ada dua-duanya. Pembolehan untuk memakai di tangan kanan dan tangan kiri. Inilah luasnya ilmu Islam, luas. Kita di sini harus berlapang-lapang dada, karena masalah ini kita serahkan kepada ahlinya, para ulama kita, ya. Kita tinggal mengikuti aja mereka, yang ikuti. Ya, rahimahumullahu jami'an. Baik, riwayat yang pertama. Ini kan berarti riwayat-riwayat ini menunjukkan, di bab ini menunjukkan hadis-hadis terkait Nabi mengenakan di tangan kanan, karena memang ini yang
Yakini oleh Imam At-Tirmidzi ya. Yang pertama dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Nah, kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi SAW terbiasa mengenakan cincin pada tangan kanannya. Jadi Nabi itu biasa mengenakan cincin pada tangan kanan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari jalan Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Rasulullah SAW mengenakan cincin itu pada tangan kanannya. Sekali lagi hadis-hadis di bab ini menunjukkan akan inilah pendapat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya beliau SAW memakai cincin itu di sebelah kanan, maka dibawakan cincin riwayat-riwayat yang menunjukkan akan beliau itu memakai cincin di sebelah kanan. Kalau dalam riwayat yang lain, misal dalam riwayat Sahih Muslim sebutkan ya, cincinnya Rasulullah SAW itu pada awalnya disebutkan menunjuk ke jari manis beliau, ya Sallallahu. Jadi ada sedikit perbedaan lah, ada sedikit perbedaan. Itu hal yang wajar ya. Dalam riwayat tadi Abdullah bin Ja'far disebutkan sudah. Kemudian dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini, bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin pada tangan kanan. Beliau menggunakan cincin pada tangan kanan. Riwayat yang lainnya juga ya, dari jalan Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, beliau pun disebutkan menggunakan cincin pada tangan kanan. Nah, ini yang menarik nih. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yari, ya, kaffahu wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa nah'an yanqash ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aiqib fi bi'ri Aris. Bahasanya kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin yang terbuat dari perak, dan batu cincinnya itu dekat dengan telapak tangan beliau. Jadi tadi kembali ya, dibalikin gitu. Dan terukir di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Wa naha an yanqus ahadun alaihi. Dan Nabi SAW melarang siapapun untuk menambah ukiran selain dari kalimat Muhammadun Rasulullah di cincin beliau. Dan kemudian kata beliau, huwaladzi saqata min mu'aiqib fi bi'ri Aris. Dan inilah cincin yang jatuh ya pada Mu'aikib dalam sumur Aris. Jadi cincin itulah yang jatuh di tangan Mu'aikib di sumurnya Aris. Jadi cincinnya Nabi SAW itu hilang, masuk ke dalam sumur. Cincinnya beliau SAW itu hilang, jadi masuk ke dalam sumur. Jadi kalau ada orang sekarang kemudian mengangkat dan menemukan ini ada cincin Nabi, ya perlu di cross check validitasnya, karena dalam riwayat ini disebutkan cincin beliau masuk ke dalam sumur di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi cincinnya, stempelnya itu turun temurun dari Rasul, kemudian ke Abu Bakar, kemudian ke Umar, dan terakhir di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi cincin itu jatuh di sumur Aris, ya, di sumur Aris. Jadi terlepas dari tangannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada beberapa kemungkinan, bisa jadi ketika beliau menitip ke tangan sahabat Mu'aikib tadi, jatuh, atau kebaliknya ketika diserahkan jatuh ke Mu'aikib. Itu adalah Ibnu Abi Fatim Ad-Dawsi. Beliau termasuk dalam salah seorang as-sabiqunal awwalun, jadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi Mu'aikib ini yang disebutkan dalam riwayat ini, cincinnya jatuh dari beliau itu ketika di Sungai Aris. Mu'aikib yang dimaksud adalah tadi Ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi. Beliau salah seorang dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Dan beliau berpartisipasi dalam banyak peperangan, ya. Dalam banyak peperangan bersama Rasulullah SAW. Ia pernah menjabat juga sebagai pengurus Baitul Mal di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi artinya beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kedudukan tinggi, ya.
Jadi artinya cincin beliau sudah hilang. Jadi kalau ada sekarang kemudian ya seperti disebutkan kemarin ada pameran beberapa, bahkan sampai sempat dibawa ke Indonesia ya, dipamerkan beberapa apa itu namanya artefak ya, beberapa peninggalan dari Nabi SAW, termasuk di antara ada cincinnya, ada sendalnya, segala macam. Dan itu semua diklaim sebagian orang itu adalah peninggalan Nabi, padahal pemilik barangnya itu sendiri, yaitu pemilik barang, pemilik museumnya mengatakan itu adalah bukan asli milik Nabi SAW. Itu hanya apa tuh namanya replika, hanya replika, bukan asli milik Nabi SAW, hanya replika untuk mendekatkan saja, hanya replika. Baik. Selanjutnya dalam riwayat yang lainnya disebutkan kan Al-Hasan wal Husain yadkhatamani fi yasarihima. Nah, riwayat dari jalan Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata bahwasannya kan Al-Hasan wal Husain, siapa Hasan wal Husain? Cucu Nabi SAW. Al-Hasan dan Al-Husain yatakhatamani fi yasarihima. Keduanya itu menggunakan cincin di tangan kiri mereka. Jadi Hasan dan Husain cucu Nabi SAW itu mengenakan cincin di kedua tangan kiri mereka. Nah ini juga yang menjadi sebagai penegas ya, bahwasannya hal itu boleh. Kalaulah memang harusnya di kanan, tentu sahabat sekali bercucunya Nabi pasti akan lebih meniru untuk di kanan. Ini menunjukkan boleh. Terkadang Nabi pakai di kanan, terkadang pakai di kiri. Makanya Al-Hasan dan Husain mengenakan cincinnya di sebelah kiri. Ya. Di sebelah kiri. Ketika akan masalah tersebut, masalah terkait dengan posisi cincin itu di kanan atau di kiri, ini adalah masalah yang luas ya. Masalah yang luas, masalah yang hal ini diperbolehkan, silakan sebagaimana tadi perkataan Imam Ibnu Qayyim ya, yang tadi dikutip di awal. Menuturkan bahwasannya boleh memakai cincin di kanan ataupun di sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis terakhir di bab ini dari jalan Abdullah bin Umar, di mana ini luar biasa menakjubkan ya. Ini akidah dan juga ini manhaj kita ya. Perhatikan dengan sesama hadis. Hadis terakhir di bab ini dari jalan Abdullah bin Umar, di mana ia berkata begini, ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasu fi yaminihi fattakhadhan nasu khawatim min dhahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada fatarahan nasu khawatimahum. Allah, menakjubkan. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau bertutur begini, ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam ya khataman min dhahab. Pada awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuat cincin itu dari bahan dasar emas, min dhahab, dari bahan dasar emas. Jadi awalnya cincin Nabi itu bukan dari perak tapi dari emas. Fakana yalbasu fi yaminihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan di tangan kanannya, di tangan kanan. Fattakhadha nasu khawatim min dhahabin, maka para sahabat pun meniru Nabi SAW. Oh, Nabi pakai cincin dari emas. Ini antusias. Inilah generasi umat ini ya, terbaik umat ini, generasi terbaik umat ini, di mana mereka itu ingin senantiasa meniru Rasulnya yang mulia SAW. Apa yang beliau contohkan tuh antusias. Maka disebutkan dalam riwayat ini para sahabat pun, atau disebutkan manusia di kala itu, mereka semua ya, banyak di antara mereka yang membuat cincin dari bahan emas juga, sama. Oh, Rasulullah pakai cincin emas, ikut-ikutan cincin emas. Ini adalah metode dalam beragama, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa, antusias. Kemudian fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala alla albasuhu abada. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparkan cincinnya itu yang terbuat dari apa tadi? Emas ya. Sembari berkata apa? Sembari bersabda la albasuhu abada. Saya tidak akan mengenakan selama-lamanya karena emas ya. Jadi mulai ada syariat pengharaman emas buat laki-laki. Dilempar oleh Nabi cincin itu. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya la albasuhu abada, saya enggak akan mengenakannya selama-lamanya.
Para sahabat gimana Pak? Yang sudah pakai cincin dari emas. Gimana kira-kira? Sayang emas nih. Emas dari zaman ke zaman tetap dia adalah merupakan barang yang mahal dari zaman ke zaman. Dia barang yang mahal. Mineral yang mahal dia dari zaman ke zaman juga sebagai menunjukkan akan kemegahan. Makanya dinar itu mata uang emas dari zaman dulu juga jadi barang yang mulia. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Fatarahan nasu khawatimahum, maka para sahabat pun semua melemparkan cincin-cincin mereka. Dilemparin, Pak. Nggak dipungut, masih pungut-pungut nggak dipungut. Nabi lempar buang, dilempar. Ya Allah, ya Allah. Ini adalah jalannya para sahabat, di mana mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taat. Kadang mikir-mikir, sayang nih emas. Jual dulu lah. Enggak begitu. Jual dulu lah. Enggak kepikiran sempat jual dulu lah. Rasul lempar, dibuang. Ya Allah, ya Rabbi. Ini adalah metode dalam beragama. Generasi terbaik umat ini, Masya Allah, mencontohkan kepada kita bagaimana menjalankan syariat kita. Ya, ketika Rasul mencontohkan, ketika Rasul melarang, ketika Rasul menginstruksikan sesuatu apapun, maka tidak ada yang keluar dari lisan kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Rasul buang dan mengatakan saya nggak akan pakai selama-lamanya, dibuang, udah, dicampakkan. Walaupun itu barang yang mahal dan berharga. Ya, ini adalah contoh yang sangat besar ya bagi kita ya. Contoh yang sangat besar bagi kita, contoh yang sangat begitu mahal bagi kita akan bagaimana ketundukan para sahabat yang mereka dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat ya, dan Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itulah cara beragamanya mereka tuh begitu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa menapaki jalan generasi terbaik umat ini dalam mengamalkan agama dan dalam rangka memahami syariat yang mulia dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya untuk terus dan dimudahkan dan istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita ya. Amin Allahumma amin. Karena sudah masuk waktu Isya ya, kita adzan dulu. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya, saya jeda dulu adzan. Kalau tidak ada yang bertanya langsung ditutup. Kira-kira yang bertanya nggak Pak? Wah, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti langsung tutup ya. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup. Menunjukkan membantu meringankan tugas dan waktu ya. Baik, kita tutup sampai sini pertemuan kita. Dari apa yang saya sampaikan dan berupa kebenaran itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri perkara tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.